Oke, Di. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan Oke, apa? gitu, Pak. Hmm, Paling untuk pertama, hmm, sebenarnya belum ada bayangan karena hmm. selama ini ngelamar tuh sesuai, ya kalau sesuai jurusan tentu ya Pak sesuai jurusan. Nah, cuman untuk saat ini banget ngejarnya tuh yang sesuai bisanya dulu. Kayak misalkan ngelamarnya tuh tentang desain grafis karena Oke, pengalaman dari sebelumnya bekerja paruh waktu tuh di desain grafis gitu. Cuman memang belum ahli, tapi mencoba dulu lah di situ untuk dapetin kerja dulu gitu Pak. Cuman oke. rata-rata setelah 2 sampai 3 kali lamar tuh, kok dari manajemen jadi ke desain grafis, katanya ditanya tuh gitu. Ya walaupun apa ya, apa ada hubungannya gitu sebenarnya dari manajemen tuh. Cuman pas ditanya gitu tuh langsung down gitu Pak. Langsung, duh iya ya, iya juga ya. Jadi nggak bisa jawab gitu di saat tanya kayak gitu tuh, gitu Pak. Oke. Jadi Jadi bingung apa lebih ke interview kalau ditanya misal lo background pendidikanmu ini, kenapa kamu ya, ngelamar kerjanya ini ya, gitu ya. Oke, nih ya, aku kasih gambaran ya, misalkan. Apa ya misalkan? Pada saat kuliah ya, aku ada part time gitu. Part timeku adalah em, jualan kopi premium. Ya, misalkan gitu. Di sosial media dan marketplace gitu. Oke. Kegiatanku itu ya bikin akun marketplace, bikin akun sosial media, nyiapin foto-foto produk, nyiapin deskripsi, metadata lah ibaratnya gitu. Di informasinya dilengkapin di toko onlineku, gitu kan. Aku bikinin konten, ya konten yang ya mikirin captionnya, copywritingnya, visualnya gimana, foto, audio dan lain-lain, videonya dan lain-lain gitu. Aku jualan, kadang aku live shopping kayak gitu, ya kan? Ada yang nanya, aku balesin chatnya gitu. Aku ngeproses pengiriman, aku ngeproses pembayaran. Kalau ada yang retur, refund, ngasih aku rating gini gitu, aku responin semua gitu. Itu padahal kerjaanku adalah aku kuliah sambil jualan kopi premium ibaratnya gitu kan. Tapi kita singkirin dulu kuliahnya. Ya, fokus pada part timeku jualan gitu, saya jobku jualan kopi premium di sosial media dan marketplace. Dari jualan kopi tadi aja, permisalan tadi aja gitu. Aku punya skill apa sih? Jelas, satu skill sales gitu. ya, Jualan sampai orang tuh beli. Bener gak? Dua, betul. aku punya skill marketing. Aku mikirin, Hmm. oke, kontenku apa yang nanti biar FYP apa, jadi viral apa ya soal produk ini gitu. Aku mikirin itu semua. Aku beriklannya di sosial media tuh manual gitu atau aku pasang ads di sana sini ya, kayak gitu gitu. Jadi aku punya skill sales, aku punya skill marketing. Terus habis itu di situ aku live shopping gitu ngomong. Ayo kakak, ayo, ayo ini produk masih ada ya yang mau ini gitu. Kamu berlatih komunikasi di situ. Bener gak? Kayak gitu. Hmm. Komunikasi. Terus kamu misalkan ngirim sana sini dan lain-lain, ngecekin stok, ngecekin ini itu, omset dan lain-lain, uang operasional dan lain-lain gitu ya. Kamu punya kemampuan accounting dikit kali gitu, administrasi kali gitu. Ya kan? Kalau ada yang muji, ada yang komplain, yang gini gitu, ada yang marah kok nggak nyampe-nyampe, kok produknya salah, kok ininya kurang, ini kurang gini, kurang gini gini gini. Kamu ada handling komplain di situ, skill handling komplain, customer service dan lain-lain gitu. Nah, dari sini, oke, aku pengen nyampein bahwa kamu ini ya, ini filsafat banget ya, filosofis banget dari basic gitu. Jadi setiap kegiatan pasti menghasilkan skill, bener nggak? Gitu. Setiap Betul. kegiatan pasti menghasilkan skill, gitu. Nah, yang nomor dua, setiap kegiatan yang rutin pasti menghasilkan lebih dari satu skill. Ya, Oke, betul. kegiatan yang rutin itu apa? Misalkan kuliah, kuliah tuh nggak cuma sedetik, sehari, itu satu durasi gitu, ya kan? Kamu belajar desain grafis tuh nggak sedetik, nggak sehari gitu, oke? Tadi kayak asumsinya aku misal tadi jualan kopi premium di sosial media dan marketplace, itu nggak cuma sehari 2 hari kan kayak gitu. Nah, suatu Enggak. kegiatan yang continue
pasti menghasilkan lebih dari satu skill sekaligus. Kayak tadi, cuma aja dari jualan kopi premium di sosial media menghasilkan kemampuan tadi, sales, marketing, administrasi, handling komplain, komunikasi, gitu-gitu. Oke? Nah, sebenarnya ya, kamu ngelakuin kerjaan tadi kan tadi aku ngomong sambil kuliah. Kayak gitu kan. Ya artinya dari kuliah sendiri pasti ada skill sendiri. Dan skill ini nanti kita bisa breakdown jadi dua, soft skill sama hard skill atau technical skill-nya gitu. Oke? Nah, dari sini gitu, sebenarnya kan kamu seolah-olah pada saat di interview kayak tadi gitu ya, lebih background pendidikanmu ini, tapi kenapa kok kamu malah ngambil kerjanya ini? Ya sampaikan saja, betul sekali Pak atau Bu, gitu. Saya menempuh pendidikan S1 jurusan manajemen di universitas ini. Pada saat itu, kegiatan saya selama berkuliah tidak hanya berkuliah secara formal saja. Saya juga mengikuti pendidikan non formal, yaitu mengikuti bootcamp bahasa asing di sini selama sekian lama, bootcamp digital marketing di sini sekian lama, dan bootcamp terkait dengan desain grafis sekian lama di sini, dan semuanya tersertifikasi dengan hasil lulusan yang memuaskan. Selain itu, saya juga aktif dengan side job ini. Dari pengalaman pendidikan, saya menghasilkan skill ini. Dari pengalaman pendidikan yang non formal, saya menghasilkan ini. Yang bootcamp itu atau pelatihan ini, saya menghasilkan ini. Dan dari organisasi, saya menghasilkan ini. Seiring berjalannya waktu, berdasarkan analisis planning terhadap perencanaan karir saya ke depan, saya berencana untuk menggunakan salah satu dari skill terkuat saya yang saya miliki berdasarkan pengalaman masa lalu, dan skill yang saya pilih adalah skill desain grafis gitu. Seolah-olah bahasa simpelnya tuh kamu cuma mau ngomong, lah kan aku ngelakuin banyak hal, skillku kan banyak, terserah aku dong yang mau buat, ya kan, aku mau kerja menggunakan skill ini atau skill ini, kan terserah aku. Sebenarnya kan sih itu. Tapi kan jawabannya nggak kayak gitu kan. Jawabannya nggak gitu dong interview, bener nggak? Gitu. Nah, menyusun kata semacam tadi itu kita butuh fresh aja dulu gitu. Kebayang ya gitu. Jadi kita harus appreciate. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang di framing, yang di box gitu. Kamu harus out of the box gitu. Kamu di framing bahwa nanya itu kan itu berbau psikologis loh. Itu nge-framing bahwa lo kan pendidikanmu ini ya. Kok nggak daftar kerjanya ini gitu. Jadi kamu diminta langsung fokus ngeliatin pendidikan. Loh, sampaikan saja gitu. Pada saat kuliah saya tidak ada berkuliah, saya aktif berorganisasi, kepanitiaan, saya ikut perlombaan, dan saya ada side job. Dari pengalaman pendidikan formal, non formal, side job saya menghasilkan kemampuan antara lain ini. Setelah saya analisis berdasarkan pertimbangan saya pribadi gitu ya, saya ingin berkarir menggunakan skill-skill terkuat saya. Salah satunya adalah ini gitu. Nah, pada saat kamu ngomong yang terkuat adalah desain grafis gitu. Sehingga saya akan mencari kesempatan. Oke, saya ingin mencari kesempatan di mana saya dapat mengembangkan apa yang sudah saya pelajari terkait desain grafis ini ke dunia karir yang lebih baik gitu. Sebelumnya saya belajar desain grafis hanya dalam kurun waktu sekian bulan saja, yaitu misalkan melalui bootcamp atau pelatihan training ini itu, atau part-time job ini itu, atau mungkin project yang durasinya hanya 4 bulan. Nah, durasi 4 bulan mempelajari tadi saya yakini bahwa itu tidak cukup. Ya, tidak cukup untuk saya mengembangkan kemampuan grafik desain saya dengan durasi yang terbatas, sehingga saya mencari kesempatan di mana saya bisa menggunakan ini selama perjalanan karir saya, dan saya melihat kesempatan itu ada di sini gitu. Bahasanya ini aku panjang-panjangin biar kamu ada ide. Silahkan nanti ditulis. Aku yakin kamu bisa tuh tulis dengan yang efektif, habis itu dipraktekin gitu. Oke, idenya cuma itu aja gitu. Sebenarnya kamu bilang, aku kan nggak cuma belajar itu aja, ada gitu. Tunjukin itu, dan itu dilatih ya, paham kan? Kegambar kan? Gitu. Oke. Ya, nanti di sesi lain, ini kan kita sebenarnya sesi bahas CV dan teman-temannya gitu. Nanti kita zoom lagi, nggak apa-apa, banyak teman yang zoom lagi, cuma interview aja gitu, simulasi interview gitu. Oke, tapi paling nggak udah ada gambarannya ya, gitu. Oke, apalagi nih yang bisa kita diskusikan? Kalau ada tanggapan nggak apa-apa loh. Kalau kamu nggak setuju ya bilang aja nggak setuju, santai, kita kan diskusi ini. Iya. Setuju sih Pak. Sempat kepikiran kayak gitu, cuman nggak tahu realisasinya. Terus ngomong apa gitu. Oh ya. Susah mengungkapkannya. Nah, aku lanjut. Karena kamu bilang gini, aku lanjut nih. Ya. Interview itu penyampaian informasi secara lisan. Oke? Nah, kalimat ini bisa aku pisah jadi dua. Interview itu
ada dua unsur sebenarnya dari kalimat ini. Interview itu adalah penyampaian informasi secara lisan. Jadi ada dua di sini, yaitu informasi dan penyampaian secara lisan. Gitu. Pada saat orang ada kendala dalam menyampaikan, kemungkinannya itu gara-gara salah satu atau keduanya ini. Oke. Mau kendalanya itu ya terbata-bata lah, tahu harus ngomong apa tapi nggak keluar lah, grogi lah, dan lain-lain gitu. Karena namanya interview itu penyampaian informasi secara lisan, dan bisa kita breakdown dari unsur informasi dan penyampaian lisan, maka kita harus cek dari kedua hal ini. Sebenarnya bikin kita nggak lancar tuh dari sisi informasi, atau dalam tanda kutip teori yang harus kita kuasai untuk interview di posisi itu, atau kemampuan komunikasi lisannya. Contoh satu-satu. Maksudnya informasi itu apa sih? Ya, informasi itu semua kemungkinan informasi yang mungkin akan ditanyakan, sehingga kita harus memberikan feedback. Nah, informasi yang harus dikuasai ini apa? Misal, kamu cari di internet terkait dengan, ya itu tadi, role yang kamu lamar, gitu. Tugas, tanggung jawab, kualifikasi orangnya. Yang kedua, informasi apa yang harus kamu kuasai? Ya, CV. Informasi yang ada di CV itu kan yang ngelakuin kamu. Yang nulis CV-nya kamu. Ya, nanti yang diminta diceritakan, ya kamu, kan gitu. Kan menceritakan yang kamu alami sendiri gitu. Nah, itu kadang kita juga harus namanya coba simulasi tapi dalam otak aja gitu. Baca ulang CV-nya. Biar kita bisa ada gambaran. Jadi simulasi di kepala itu meningkatkan kemungkinan kita akan lancar pada saat kita berkomunikasi gitu kan. Jadi tadi ya riset soal role yang kamu lamar, kedua baca ulang soal CV-mu, ketiga riset soal apa pertanyaan biasa muncul gitu. Interview itu bukan pertanyaan asal ya. Mereka tuh ada metode untuk mendapatkan informasi-informasi yang menggali sesuatu terhadap orang ini gitu. Nah, harapannya apa? Harapannya ya kita mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan untuk posisi ini. Karena intinya interview HR atau user itu dia melakukan 3 hal. Yaitu interview itu ngapain sih? 1, mengetahui. 2, melengkapi. 3, mengkoreksi. Inti dari interview itu adalah nomor 1, mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui informasi yang dari tahap sebelumnya belum kita ketahui. Mungkin dari CV belum tertulis, dari psikotes belum terukur. Waktu ditanya jawab, kamu bilangin soal itu. Jadi mengetahui informasi penting yang sebelumnya kita nggak tahu. Oke? HR atau user sama aja gitu. Yang kedua, melengkapi. Melengkapi apa ya? Melengkapi informasi yang kita udah tahu gitu. Gitu. Jadi kayak misalkan, aku tahu sih kamu bisa ngelakuin ini sih, tapi aku nggak tahu kalau kamu bisa ngelakuin itu sebanyak ini ya, atau selama ini ya, gitu. Atau dengan variasi ini ya, gitu. Aku tahu sih kamu bisa masak, tapi aku nggak nyangka loh kamu bisa masak 1000 jenis makanan Nusantara misal, gitu. Nah, jadi melengkapi ini tuh melengkapi informasi biar lebih luas dan lebih dalam, kayak gitu. Oke. Dan yang ketiga adalah mengkoreksi. Mengkoreksi itu apa? Mengkoreksi kesimpulan sementara kita terhadap kecocokan kamu dengan loker ini. Jadi, proses rekrutmen itu sebenarnya itu tuh pernyataan cocok tapi secara diskret gitu, patah-patah. Maksudnya gini. Contoh ya, aku cari alat. Ada lowongan pekerjaan, ya kan? Sebagai staf operasional, ya kan? Terus kamu ngelamar kerja tuh, ngasih CV. Gitu. Berdasarkan pertimbangan CV ini saja, kamu cocok untuk posisi ini. Oke, lanjut. Gitu loh. Di psikotes misalkan. Berdasarkan hasil psikotes dan CV, kamu cocok untuk posisi ini. Oke, lanjut gitu. Ini kan artinya diterima secara kecil-kecil gitu loh. Gitu. Kan ada kesimpulan bahwa oh ya, kalau berdasarkan ini kamu cocok terus kayak gitu. Nah, tadi interview itu ya mengkoreksi apa dari tahap sebelumnya kan kita ngerasa kamu cocok nih untuk posisi ini. Nah, begitu di depan kita ini sebenarnya masih cocok atau enggak, kayak gitu. Barangkali kayak kirain kamu gini padahal gini gitu. Nah, tadi dari mengetahui informasi baru, melengkapi informasi yang udah ada, dan mengkoreksi kesimpulan kita sementara, ini sifatnya bisa konstruktif bisa destruktif gitu ya gitu. Makanya kita harus memberikan selalu kesan baik, mulai dari bagaimana cara menjawab, cara bersikap, dan lain-lain. Jadi itu namanya unsur komunikasi verbal dan non-verbalnya lah gitu. Oke. Jadi di situ ya kamu harus itu semua. Terus apa lagi yang terakhir? Tadi kan ini ya aku pisahin lagi, balik lagi gitu ya. Tadi kan belajar soal role yang kamu lamar.
Kemudian yang nomor 2 adalah belajar pertanyaan yang sering muncul. Yang ketiga, nah, apalagi baca CV, gitu kan. Nah, yang keempat adalah riset soal perusahaan, gitu. Ya, kamu harus riset soal perusahaan. Di mana riset? Ada 3 tempat kamu bisa riset. Dan harus kalau bisa lakuin 3-tiganya. 1, riset di websitenya otomatis. Website resmi. Oke. Yang nomor 2 di mana? Di sosial media, gitu. Cari sosmednya, gitu. Di LinkedIn, di Instagram, di TikTok, dimanapun. Biar kamu tahu, oh, sosmednya dia tuh di sini tuh buat ini, di sini buat ini, di sini buat ini, di sini buat ini. Atau biar kamu tahu, oh sekarang yang lagi ini ya, yang lagi promo ini ya. Sekarang lagi ada program ini itu ya, gitu. Gitu. Oke, itu yang nomor 2. Jadi yang nomor 3 adalah cek, gitu. Riset di mana? Di berita, gitu. Barangkali ada berita-berita atau liputan-liputan tertentu terkait dengan prestasi-prestasi perusahaan ini, gitu. Oke, gitu. Jadi itu adalah bentuk riset yang harus kamu lakukan. Ya kan, gitu. Harapannya dengan membaca ulang CV kamu, gitu ya, belajar terkait pertanyaan yang biasa muncul, mempelajari ulang role yang kamu lamar, definisi secara umum yang informasinya udah beredar di internet, dan riset soal perusahaan, harapannya, gitu kan, akan menghilangkan atau ya menekan, meminimalisasi kemungkinan kamu grogi atau bingung gara-gara tidak siap dari sisi informasi. Paham ya? Gitu. 1 kelar, ya kan? Kan tadi kan penyampaian informasi secara lisan. Nah, sekarang penyampaian lisannya ini di sini, gitu. Ini harus meningkatkan jam terbang untuk ngomong, gitu. Silahkan kamu praktek ngomong role play, gitu. Ngomong sendiri, ngomong sama temen, ngomong sendiri, tapi nggak ada temennya, ya udah di record kirim ke temen, gitu. Ini aku lagi pura-pura lagi di interview nih, gitu. Minta pendapatnya dong soal jawabanku, kalau enggak sama ekspresiku juga, gitu. Oke, makasih, gitu. Video call, lewat telepon, ketemu langsung, banyak caranya, gitu. Oke, itu harus role play, gitu. Karena di sini apa, gitu, materi aja gini. Materi ini itu ngelatih ini. Role play itu ngelatih ini. Ya, dan seluruh badan otomatis, gitu. Nah, banyak yang misalkan kalau ada orang kuat materinya tapi kurang prakteknya, biasanya, nggak selalu ya, biasanya keluhannya adalah aku tahu harus ngomong apa, tapi aku nggak bingung menyusunnya. Aku tadi tuh paham loh sebenarnya, jadi diungkit di luar gitu. Aku paham loh gitu, tapi gimana ya ngomongnya ya kayak gitu. Itu biasanya kayak gitu karena nggak imbang gitu. Kamu lebih banyak nonton konten, baca-baca ini itu gitu. Tapi prakteknya kamu nggak ngeluangin waktu seintens belajarnya kayak gitu. Biasanya keluhannya kayak gitu. Atau sebaliknya, kemampuan komunikasinya bagus, tapi materinya kurang. Biasanya keluhannya itu, perasaan tuh interviewnya tuh aku bisa deh jawab semua pertanyaannya. Tapi kok nggak lolos ya? Perasaan tuh aku bisa sih jawab-jawab aja gitu, kejawab aja gitu. Gitu. Biasanya, aku nggak ngomong selalu. Kenapa kok kayak gitu? Karena dia sangat menikmati proses komunikasi itu. Jadi interview itu dia enjoy banget. Saking enjoy-nya, kadang dia nggak memahami konteks gitu. Yang rekruter pengen tuh bukan jawaban itu, bukan itu yang dimaksud. Tapi saking enjoy-nya kamu, bahkan kamu sendiri nggak sadar kalau jawaban kamu tuh nggak kena targetnya, paham ya? Gitu. Mungkin nggak kena target atau masih dangkal gitu. Padahal kita berharap ekspektasinya nggak ke situ gitu. Itu biasanya kayak gitu. Atau yang dua-duanya kurang nih. Dari komunikasi kurang, ini kurang gitu. Nah, ini kompleks juga tuh gitu. Keluhannya macem-macem gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini 2 hal ini kalau bisa diantisipasi, ya kita bisa mengantisipasi tadi. Tapi apakah kalau misalkan kemampuan komunikasi kita udah jadi bagus, materi udah kita kuat kayak gitu ya, apakah pasti kita akan lolos ke tahap selanjutnya? Kalau pasti ya enggak. Lah kenapa kok enggak? Ya simpel aja gitu. Karena 1, kita bukan kandidat tunggal. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti kita dibandingin sama kandidat lain. Gitu. Standar minimum kelulusannya 7, nilaimu 7,5, tapi ada yang 9 gitu. Walaupun kamu lulus, kan diurutkan berdasarkan ranking gitu kan. Yang terbaik next, yang terbaik next gitu. Mana ada perusahaan yang tidak mempertimbangkan itu gitu.
Jadi artinya apa? Ya artinya kalau kamu udah ngelakuin itu semua, jangan ngerasa bahwa aku udah ngelakuin itu semua juga sia-sia. Ya udahlah kendorin lagi aja deh, nggak usah praktek, nggak usah riset lagi, ya jangan gitu. Harusnya kamu sadari bahwa yang dicari di sini itu bukan perfection, bukan kesempurnaan, tapi progress gitu. Ada improvement gitu. Gitu. Aku sudah melakukan ini walaupun tetap masih nggak lolos, tapi udah ada improve di aku untuk kesempatan selanjutnya karena mungkin di sini aku masih gitu-gitu. Tuh, ya optimis kayak tadi gitu. Itu yang harus dilakukan. Oke. Padahal kamu tadi ngomong satu kali malah jadi kepikiran ngomong ini ya gitu. Semoga membantu lah ya gitu. Ya. Tapi jadi tersadar sih Pak, karena ya dari tadi bengong apa? Gimana? sambil mikir Pak. Jadi sebelum interview tuh cuman nyari tahu aja gitu di Google tanpa pakai praktek gitu, praktek cara ngomongnya, cara menyampaikan apa yang udah didapatnya gitu. Jadi Loh. cuman baca-baca aja. Nah, itu ya, kami pengakuan ya, ini pengakuan live gitu bahwa porsi kamu untuk riset itu lebih banyak ya daripada yang prakteknya. Ya nggak masalah gitu. Karena gini, cenderungnya tuh gini, kalau cuma baca teorinya doang, selain tadi akhirnya ada ide banyak tapi nggak bisa keluar, nanti takutnya yang nomor 2 itu adalah kamu jadi tipe penghafal. Oh, jadi nanti kalau pertanyaan gini tuh jawabannya gini ya gitu. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Kelebihan saya orangnya rajin, jujur, gini-gini. Kelemahan saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan. Orangnya begini sehingga saya bawa kalkulator gitu. Jadi kayak aku ya kayak gitu pernah loh aku latihan gitu coba sehari itu interview gitu. Alasan kekurangan tuh pasti saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan itu bisa jadi riset itu. Jadi masa lulusan sekarang jadi pelupa gitu. Apakah salah? Ya enggak gitu. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu tuh riset. Karena di internet tuh banyak beredar kayak gitu idenya kayak gitu. Cuman harusnya tuh bukan kalimatnya gitu yang kamu duplikat, tapi idenya tuh apa sih gitu. Oh, idenya tuh adalah kita sampaikan kekurangan gitu dan gimana cara mengatasinya dan kamu harus pahami gitu. Setiap pertanyaan interview yang kamu pelajari ya kan pertanyaan interview, nah ini aku promosi, nanti kau buka channel YouTubeku buat belajar lanjutan ya, buka channel YouTubeku, buka playlist tes interview gitu. Setelah aku udah kumpulin interview HR sama user jadi satu gitu, oke? Nah, singkat cerita kayak gini, pada saat kamu belajar suatu pertanyaan interview, misalkan habis interview terus, aduh aku tadi tuh ditanya loh terkait dengan apa rencanamu 5 tahun ke depan, misalkan gitu. Tapi aku nggak tahu sih jawabnya gimana gitu. Pada saat kamu browsing, cari penjelasan itu di internet, kamu tuh di kepala harus menanyakan pertanyaan itu. Jadi setiap pertanyaan interview itu harus kamu tanyakan minimal 5 pertanyaan. 1, kenapa itu ditanyakan? Oke. Ngapain sih pertanyaan itu ditanyakan? Misalkan paling gampang aja deh, silahkan perkenalkan diri Anda gitu. Lah kan ada di CV, ngapain disuruh kenalan gitu. Ya kan ibaratnya gitu. Harus pertanyakan dong, kita harus sensitif dan harus peka. Kenapa itu ditanyakan? Yang nomor 2, apa yang boleh disampaikan? Gitu. Maksudnya gimana Pak? Apa yang boleh disampaikan? Ketiga, apa yang nggak boleh disampaikan? Jadi untuk jawab itu loh, untuk jawab pertanyaan ini, apa sih yang boleh disampaikan? Misalkan, paham nggak? Jadi misalkan ada pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda, gitu kan? Kamu harus tanya ke dirimu sendiri, apa sih maksud kenapa ini ditanyakan? Itu kan nomor 1. Kenapa sih pertanyaan silahkan perkenalkan diri Anda ditanyakan? Yang nomor 2, apa yang boleh disampaikan? Poin-poin apa yang disampaikan untuk menjawab ini, gitu loh. Oh iya. Gitu, paham kan? Yang nomor 3, hal apa yang nggak boleh disampaikan, gitu. Ya hal yang nggak boleh disampaikan, misalkan perkenalan nama saya ini, saya anak sekian dari sekian, bapak saya kerjanya ini, ibu saya kerja ini, adik saya ini, agama saya ini, gitu. Partai saya ini, gitu. Itu kan enggak kan? Itu loh maksudku contohnya gitu, paham ya? Gitu. Kenapa itu ditanyakan? Apa yang boleh disampaikan? Yang ketiga, apa yang nggak boleh disampaikan? Yang keempat, gimana cara jawabnya? Gitu. Gimana cara jawabnya? Yang nomor 5, gimana alternatif cara jawaban lain? Jadi cara jawabnya nggak cuma satu, gitu kan? Gitu. Nomor 5, gimana alternatif cara jawab? Terlebih kalau di awal kamu salah jawab, keceplosan salah jawab, biar balikinnya lagi gimana gitu. Yang namanya ngobrol kok ngalir kan gitu. Tapi nanti kadang tuh kita tersadar, bukan ini deh balik on track-nya gimana ya gitu. Kita terlalu nyimpang nih gitu. Gitu. Karena bakal distraksi kayak begitu gitu.
lagi tanya jawab gitu. Oh, dia tinggalnya di daerah misalkan mana? Oh, dia tinggal di Manado ya? Iya gitu. Oh, di sana tuh saya pernah ke sana loh. Makanannya enak-enak ya di sana ya. Oh, gitu-gitu. Iya. Pernah makan ini nggak? Pernah. Ada kayak gitu ya, bener-bener dilayani itu interview user itu kayak gitu. Makannya enak ya? Iya, enak gini-gini. Saya pernah ini kalau jalan ini pernah nggak? Pernah gini 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 gitu. Oh iya, terus habis itu saya berkunjung ke ini tuh pantai apa itu yang bersih banget di sini gitu. Terus habis itu saya ke sini sini. Oh iya, akhirnya nyimpang kan nanyanya ke sana gitu. Itu nggak jadi interview gitu. Iya. Itu ada tekniknya caranya gimana kayak gitu. Waktu itu Buat balik lagi ada ke awal. biar obrolin lagi balik ke awal lagi gitu. Gitu. Jadi ada beberapa cara gitu. Kalau beberapa kemarin yang ini contoh ini waktu aku sampein ke teman waktu itu aku sampein kayak gini. Oh ya kamu waktu itu tinggal di sini tahu pernah kan nyoba misalkan pernah nyoba nasi goreng di jalan ini nggak? Itu kan rasanya enak banget ya nasi goreng seafood. Terus disampaikan sama beliau, iya Pak, kemarin habis belajar ternyata itu beneran nemuin interview kayak gitu. Terus motongnya gimana? Terus dia pakai tekniknya misalkan ini. Oh iya Pak, di situ tuh rasanya enak sekali ya Pak ya. Wah semoga nanti saya bisa bekerja di perusahaan ini dan penempatannya juga di mana tuh Pak. Sehingga waktu makan siang saya bisa ajak makan siang teman-teman kantor Pak gitu. Langsung dipotong gitu, paham nggak? Gitu. Iya, iya. Di situ tuh Tahu, kamu Pak. seolah ya kamu kan nggak kayak gimana sampein kayak gitu. Wah semoga saya diterima di perusahaan ini ya Pak ya. Gitu. Terus alat saya gitu. Jadi nanti makan siang saya bisa sering-sering kayak gitu Pak. Nanti dia ngomongnya kayak oh good gitu. Terus beliaunya gimana? Ya udah balik lagi ya. Gitu. Itu kalau kamu nggak gitu itu lanjut terus itu. Jalan ke sini gitu. Kan interview kan terserah. Interview itu bukan iya, interview itu bukan kuis. Satu nanya, satu jawab, ganti pertanyaan selanjutnya, terus kayak gitu. Ke kuis namanya. Dan interview juga bukan kayak interogasi gitu. Yang satu nanya, yang satu tertekan gitu. Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu pertanyaan akan kemana saja. Sehingga jangan dibiasakan praktek itu lebih Sedikit. alokasi waktunya lebih sedikit daripada teorinya. Karena selain tadi nanti kamu tahu harus ngomong apa tapi nggak keluar dari mulut gitu. Karena mulut tidak bisa mengikuti kecepatan otak, kamu juga akan ada namanya metode menghafal. Resiko dari metode menghafal adalah sensitivitas kamu akan berkurang pada saat pertanyaan dimodifikasi. Karena kamu ngafalin Cocok. pertanyaan ini, begitu pertanyaannya beda, kok nggak ada dari yang aku pelajarin ya, pasti gitu. Secara ini ya bawah sadar ya gitu. Iya. Padahal kalau kamu nanti sering menemui interview, ada banyak interview, ada banyak pertanyaan tuh yang sebenarnya nanyain hal yang sama. Dan kepekaan itu akan dimiliki sama orang yang prakteknya juga jam terbangnya tinggi. Oh ini mas sebenarnya kayak pertanyaan ini ke sana gitu. Kan? Perbanyak praktek ya Pak. Iya perbanyak praktek kayak gitu. Gitu. Misalkan nanya alasan apa motivasi kamu bekerja di sini gitu. Itu pertanyaan itu kadang bisa setara dengan gimana kalau misalkan kamu udah keterima di sini terus tiba-tiba ada perusahaan yang lebih besar menawarkan gaji lebih banyak, nawarin kamu untuk bergabung ke mereka, mau nggak gitu. Gitu. Seolah-olah ini kan sebenarnya pertanyaan jawabannya sama, tapi kan pertanyaan jauh beda gitu. Nah, karena namanya manusia itu isi otaknya beda-beda, kemungkinan pertanyaan yang muncul itu sebenarnya sama tapi bahasanya kan masing-masing gitu. Jadi gitu kan, mendingan meningkatkan kepekaan terhadap maksud dari pertanyaan lewat active listening pada saat hari H dan ngelatih ngobrol gitu jam terbang praktek di hari-hari sebelumnya gitu kan. Mending itu daripada berusaha banyak-banyakan ngafalin pertanyaan, nggak ada selesainya pertanyaan itu modifikasi serius gitu. Oke. Itu pertanyaan soalnya masih banyak pertanyaan yang nggak ada ininya, nggak ada teori-teorinya gitu. Misal, aku kasih contoh sedikit aja gitu. Sebenarnya kan bukan di sesi ini. Misal aku kasih pertanyaan, sebut kelebihan kamu yang nggak ada di CV. Contoh. Atau, oke Bu Diah, silahkan cerita. Apapun, terserah cerita deh. Pernah nggak kamu interview digituin gitu? Itu bener-bener itu kamu cari teori aja kayak gitu. Gitu. Cara menjawab pertanyaan disuruh cerita tapi nggak tahu suruh cerita apa gitu. Cari aja kontennya, nggak ada. Gimana cara jawabnya Pak? Oh ya nanti, jangan di sesi ini gitu ya. Ini kan banyak simulasinya kayak gitu ya. Coba ya dibayangin ini buat PR buat kamu, bukannya nggak mau jelasin ya, tapi nanti dulu ya gitu. Oke, gitu. Ya, Kamu gitu. Nanti kamu tonton videoku semua atau playlist satu-satu sambil dengerin sambil dicatat gitu ya.
Nanti tiba-tiba kamu senyum-senyum sendiri karena pertanyaanku ini kamu tahu jawabannya sendiri, otomatis, serius. Gitu. Ya, Pak. Nanti Gitu ya. dicoba. Coba ya dipikirin ya. 2 pertanyaan itu real, bener-bener ada. Gitu. Oke, gitu. Coba nanti Tiba-tiba dicek ya. disuruh cerita ya, Pak. Ya, silahkan ceritakan pengalaman Anda atau silahkan ceritakan kelebihan Anda yang tidak ada di CV. Biasanya kan nanya-nanya kan mengarah ke CV. Sekarang silahkan ceritakan kelebihan Anda yang nggak ada di CV. Sebenarnya itu simple. Oke, atau yang tadi, silakan Bu Diah untuk bercerita. Cerita apa ya, Pak? Apa aja terserah. Kayak gitu gimana coba? Kayak gitu. Blank langsung, Pak. Ya kan? Ya, makanya tadi itu ya contoh-contoh gambarannya kayak gitu ya. Jadi ini kenapa kok aku bercerita ini? Karena dari cara Bud bertanya tadi adalah kamu kan sudah punya pengalaman bekerja ya gitu. Nah, pada saat sudah punya pengalaman bekerja, selain tadi walaupun kita difilter, kita dibandingkan dengan kandidat lain, kamu di awal akan dinilai dari CV yang tertulis. Jadi kuncinya adalah ya memang semua informasi di CV itu benar. Semua informasi yang kamu tulis di CV itu penting. Tapi orang yang sudah punya pengalaman kerja harusnya itu kan CV kan ada sectionnya, elemen-elemennya ya, informasi pribadi, pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, dan lain-lain gitu kan. Orang yang sudah punya pengalaman kerja, di CV-nya, section yang harus banyak bunyi adalah section pengalaman kerja. Jangan nulis pengalaman kerja hanya pernah itu. Kenapa? Nulis pengalaman kerja di CV itu harus masukin 5 info. 1, nama perusahaan. 2, periode. Timestamp, kapan sampai kapan. 3, role-nya sebagai apa. 4, tanggung jawabnya di sana apa. Dan yang kelima, pencapaian kamu selama diberikan tanggung jawab itu apa. 5 info ini adalah informasi sempurna saat kamu menuliskan pengalaman kerja. Dan ini sangat powerful. Kalau memang nggak powerful, cuma power gitu, berarti achievement-nya yang hilang. Standar tuh begini gitu. Nama perusahaan, periodenya kapan, misalnya gitu. PT ABCDEFG 2015 sampai 2022. Staff operasional, job desk-nya apa? Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu di breakdown dari job. Jadi job desk dikembangin gitu, dimunculin angka-angka gitu biar ketahuan tanggung jawabnya apa. Ini adalah standar. Kebanyak jangan sampai 3. Kalau 3 begini, ini relevan tapi CV 10 tahun yang lalu ke belakang. Orang yang punya pengalaman kerja cuma nulis nama perusahaan, periode, dan jabatannya saja, dan dijabarkannya saat diundang interview. Sekarang pola penulisan CV nggak gitu. Itu kalau di masa 10 tahun yang lalu ke belakang, itu masih efektif. Gitu. Tapi kalau sekarang, nggak. Jadi aku anggap ini jadi kayak nulis pernah gitu. Saya pernah di sini sebagai ini sekian lama. Ya cuma pernah. Lah pembedamu sama yang lain apa? Gitu. Ya kan, itu. Makanya harus ada nomor 4 ini, tanggung jawabnya apa gitu. Misal kamu pernah jadi kamu guru bahasa Inggris, aku guru bahasa Inggris, anggap aja aku juga cewek ya, kita sama gitu. IPK kita sama, semua pokoknya IPK-nya sama, ininya sama gitu kan. Kamu nulisnya ada tanggung jawab, aku nggak ada tanggung jawab, aku cuma nulis pernah gitu. Ya yang menarik biasanya cenderung kamu. Kenapa? Kamu tuh menunjukkan bahwa mungkin orang yang pernah jadi guru bahasa Inggris kan nggak cuma aku, ada yang lain. Tapi di deskripsi kamu sampaikan mengajar siswa kelas misalkan 10, 11, dan 12 sejumlah, katakanlah kamu sebut aja 1000 perangkatan gitu. Gitu. Atau misalnya tadi kita jualan kopi gitu kan. Gitu. Kamu sampaikan aja gitu bahwa menjual kopi secara online di sosial media ini dan marketplace ini dengan omset bulanan rata-rata katakanlah 20 miliar setahun misal. Jadi seolah kamu bilang yang jualan kopi premium banyak, tapi nggak semua yang jualan kopi premium itu omsetnya sekian miliar kan per tahun misal gitu. Paham ya maksudnya ya? Itulah gunanya ada job deskripsi ini. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu dikembangkan dari job desk yang ya nanti dikonversi, nanti belajar dari channelku bisa gitu. Oke? Ya itu aja sih dari aku yang sesi. Kenapa? Satu lagi Pak. Kalau misalkan usaha gitu kan bisa dimasukin tuh bisa. pengalaman kerja itu bisa yang kantoran, mau kerja tetap, jadi karyawan tetap, karyawan kontrak, freelance.
part-time, Freelance. daily worker, entrepreneurship, Oh ya. paid internship, unpaid internship. Itu bisa dimasukin semua. Tapi tidak semua yang bisa harus. Jadi kamu mungkin punya banyak pengalaman kerja. Nah, kamu pertimbangin gitu. Mana yang relevan dengan posisi yang kamu lamar, mana yang menghasilkan tanggung jawab yang besar yang bisa kamu pamerin, mana yang menghasilkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk role yang sedang kamu lamar gitu. Kalau kamu sudah banyak pengalaman kerja dengan periode panjang, tanggung jawab gede, pengalaman yang kayak magang pun bahkan nggak dimasukin nggak apa-apa gitu. Iya. Bahkan orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja banyak, pengalaman organisasi nggak usah dimasukin di CV nggak apa-apa. Karena organisasi bekerja itu berorganisasi yang dibayar, paham nggak? Gitu. Ya, gitu. Kecuali kalau kamu masih jadi fresh grade, ya kan, pengalaman kerja baru magang. Nah, organisasi kepanitiaan dimasukin karena itu kamu ingin menunjukkan bahwa pembentuk saya itu tidak hanya dari sisi akademis, dari sisi non akademisnya ada gitu. Paham ya dia secara sejauh ini ya, secara general ya? Ya.